Blitar. Hadir juga Ketua PWILS Tulung Agung beserta Laskar Sabilillah Tulung Agung ingin membantu acara di Blitar pada malam hari ini yang sungguh luar biasa. Lapangan yang sebesar ini dengan cahaya warna-warni, dengan lantunan mahalul qiyam yang luar biasa menyentuh hati, dan mudah-mudahan akan salam kita diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban ini, malam yang mulia, malam di mana Allah turun untuk melihat makhluknya, kemudian Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya, seperti yang diriwayatkan oleh hadis Imam Al-Baihaqi, innallaha la yatlu'u fi lailatin nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musahin, rawahul Baihaqi. Bahwa Allah akan turun di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa makhluknya, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyembah Allah tapi juga dia menyembah selain Allah, orang-orang yang dia menyembah Allah, dia menyembah patung-patung Allah. Dia menyembah Allah tapi dia menyembah kuburan-kuburan manusia. Menciumnya, bukan hanya menziarahinya seperti orang NU, tapi dia ciumi itu nisannya seperti menciumi istrinya. Wa musyahin, dan orang-orang yang sama tetangga enggak pernah akur. Susah kalau kita sama tetangga enggak pernah akur. Yang lain pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban akan diampuni dosanya oleh Allah, tapi orang yang selalu amat tetangga enggak akur enggak diampuni. Na'udzubillah. Insyaallah yang hadir di sini semuanya ya Allah, walaupun ada syarat dari kami yang belum terpenuhi, tetapi dengan barokah berkumpulnya malam hari ini kami di lapangan yang luas ini bersama-sama mengharapkan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Ampunilah di malam yang barokah dan mulia ini segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni segala dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampuni segala dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Kabulkan seluruh hajat-hajat kami malam hari ini ya Allah. Dengan barokah dikumpulkannya kami oleh Kiai Rosid ya Allah dalam malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ini, dalam istighasah kubra untuk bangsa dan negara Indonesia dan seluruh umat Islam Indonesia ya Allah. Iqdi hawaijana, iqdi hawaijana ya Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal mukhtar faqdi hawaijana ya Allah, faqdi hawaijana ya Allah. Jadikan kami, anak-anak kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah orang-orang yang Kau berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikan kami, anak kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah pemimpin-pemimpin bangsa dan agama ini ya Allah, yang akan memegang estafet kepemimpinan daripada leluhur-leluhur kami, dari anbiya, sahabat, kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada para imam, para muridnya, kemudian kepada kami dan agama Islam ini ya Allah. Jangan sampai lepas dari kami dan keturunan kami ila yaumil qiyamah, sampai Imam Mahdi datang nanti ya Allah, sampai bertemu antara dua pasukan. Yang pertama pasukan Mahdi beserta Sayyidina wa Nabiyina Isa, dan pasukan Dajjal di sebelah sana. Tempatkan kami ya Allah dan anak keturunan kami dalam barisan bendera-bendera Imam Mahdi dan Sayyidina Isa alaihi salam.
Ya Allah, ya Rabbi, yang hadir pada malam hari ini di lapangan yang penuh barakah dan mulia, di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, berikan rizki yang banyak, yang berlimpah ruah ya Allah. Bukan hanya untuk mereka yang hadir, tapi juga untuk anak dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Kaya rayakan hidupnya, tetapkan iman dan Islamnya, panjangkan umurnya. Yang punya penyakit ya Allah pada malam hari ini, penyakit yang diketahui maupun penyakit yang tidak diketahui, ambil penyakitnya ya Allah, baik kami mengetahui ataupun kami tidak mengetahui. Ya Allah, ya Rabbi, apabila di depan kami ada masalah, di depan kami ada kejelekan yang kami tidak tahu dan kami ingin menuju ke sana, dengan barakah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ini ya Allah, hilangkan kejelekan itu, baik kami tahu maupun kami tidak tahu ya Allah. Bila ada kebaikan di dalam dua jalan bersimpang, di sini kebaikan, di sana kejahatan ya Allah, kemudian kami ingin menuju kepada kejahatan, dengan kasih sayang-Mu tarik kami ya Allah dengan cinta-Mu untuk kami berjalan di dalam kebaikan itu ya Allah. Kalaulah kami ya Allah, ya Rabbi, berniat ingin berbuat yang jelek, ya Allah, kami sadar dalam kejelekan, kami ingin berbuat jelek, tapi dengan kasih sayang dan cinta-Mu paksa kami ya Allah untuk hanya berjalan dalam kebaikan-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Manusia haruslah dua keadaan dalam dirinya sebagai hamba Allah. Dia harus iyyaka na'budu, dia juga harus iyyaka nasta'in. Zahiran wa batinan Abdullah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu adalah menyembah Allah zahiran, dia berpuasa, dia salat 5 waktu. Tetapi iyyaka nasta'in ini adalah fi'lul qalbi. Iyyaka nasta'in isti'anah, memohon kepada Allah pertolongan, adalah fi'lul qalbi la ya'lamuhu illa huwa wallahu subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau orang mau menuju Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim di dalam surah Al-Fatihah itu didahului oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa iyyaka na'budu saja sampai kepada Shiratal Mustaqim. Tidak bisa iyyaka nasta'in saja sampai kepada Shiratal Mustaqim. Orang yang bisa berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, adalah orang-orang yang sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia hanya iyyaka na'budu, tidak pernah dalam hatinya memohon isti'anah kepada Allah, pertolongan kepada Allah, maka dia tidak akan bisa sampai kepada Shiratal Mustaqim. Apa itu Shiratal Mustaqim? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang Kau beri nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Para nabi dan para wali-wali Allah. Siddiqin, orang yang sangat jujur. Raine karo atine podo, iku siddiq. Wong raine bagus, atine Allah. Raine bagus, atine ele. Iku tidaklah menjadi siddiq. Siddiq itu zahiran wa batinan. Dia sighat mubalaghah, siddiqun. Sighat mubalaghah sadukun, saddaqun, siddiqun, misdaqun, sadikun. Lah ini siddiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian orang-orang yang hanya iyyaka na'budu, kayak wong Wahabi. Wong Wahabi ku iyyaka na'budu ini luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tamu ditinggal. Wong Wahabi
langsung wudu, sholat, tamu melongo bedewe. Ada lagi orang yang cuma iya karena stain, ning Allah be kuat, Allah, 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 pori-pori ini bayi nyeluk Allah. Tapi sholat orang gelem, yai. Sholat orang gelem, iki wong iya karena stain doang, tapi orang iya karena butuh. Iki masih akeh bu. Masih akeh pak uang sing iya karena stain, tapi ora iya karena butuh. Kadang-kadang dheweke iku lebih baik kedelenge dalam akhlak daripada uang sing iya karena butuh. Ora lakukan salat, tapi ora lakukan korupsi. Ana uang salat melulu, tapi korupsi. Lah sing iki sing bagus endi ku? Wong ora kon salat, ora korupsi. Tapi uang sholat baik korupsi bagus enti. Laka sing bagus. Orang yang sholat tapi dia korupsi tidak bagus. Orang yang tidak sholat tapi tidak pernah korupsi tidak bagus. Karena dia tidak bisa mencapai siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus hanya bisa dicapai oleh siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang mau menyembah Allah dalam zahirnya dan dalam hatinya ada kepasrahan, butuh kepada Allah, zikir dheweke, maca ijazah saking Mbah Hasyim Asy'ari. Ini yang dibaca tadi, Bu. Ini yang dibaca wiridan tadi, wiridan Mbah Hasyim Asy'ari yang jarang orang tahu, tapi Kiai Rasyid dapat ijazah dari muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah. Mana itu Kiai Rasyid? Ini yang hadir semua dijajahkan ya. Jadi sanadnya langsung bisa ke Mbah Hasyim Asy'ari. Cari wiridan harus yang sanadnya jelas. Sing sanadnya ora jelas ana wonge tapi laka sebenarnya mah. Aja dicukut wiridanane. Aran binanu laka wonge. Aja. Lah orang bakal manfaat, orang bakal barokah. Wong-wonge laka di hadaratine laka wonge. Ana makame doang makam palsu. Legena apa? Lah ari Mbah Hasyim Asy'ari mah, Mbah Hasyim Asy'ari lunga ning Tebu Ireng, ya makame ana. Tulisanane masih ana, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Anak-anaknya masih ana. Ijazah Bukharinya banyak muridnya, mungkin sekarang cucu-cucunya. Cucu muridnya masih ada. Kalau saya cicit, saya ngambil sanad Bukhari dari Tebu Ireng. Di rumah guru saya dari Tebu Ireng, paman-paman. Tapi saya tidak cukup, saya nyelinap ngaji di Tebu Ireng tanpa orang Tebu Ireng tahu. Kiai Habib masih ngajarin kitab Sahih Bukhari, saya ngaji di Tebu Ireng. Wong Tebu Ireng ora weruh, kita ngaji ning Tebu Ireng Sahih Bukhari ning Kiai Habib bari didorong-dorong kelawan kursi roda. Kenapa? Sanadnya jelas. Mbah Hasyim Asy'ari muhaddisun faqihun. Muhaddisun faqihun dan hati-hati dalam tasawuf. Mbah Hasyim Asy'ari sufi, tapi hati-hati dalam tasawuf. Tidak sembarangan tasawuf Mbah Hasyim mau. Kenapa? Karena tasawuf qad ikhtalata minha bil falsafah. Banyak dari tasawuf yang telah bercampur dengan filsafat, dan sebagiannya lagi qad ikhtalata bizandaqah, dengan kezindikan. Wis kita mah sing penting inget ning Allah. Ora salat maning ora apa-apa ning Al-Qur'ane ga aqimus shalah lidzikri. Dirikanlah salat karena mengingat aku. Karena tujuan sholat adalah mengingat Allah, maka orang usah sholat, sing penting ingat ning Allah. Petua, sira lamun pengen mangan inget doang warga ora.
Betul lah para ibu-ibu pengen mangan. Ibu-ibu pengen mangan, inget doang wareg ta ora. Iki melongo iki ngerti ta ora bahasa Jawa kresek iki. Bu, iki kula wong Banten. Tapi Banten ngomongnya ana sing Jawa. 4 kabupaten itu Jawa. Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan, 7 kecamatan bahasa Jawa. Kula ning Kabupaten Tangerang bahasane Jawa. Jawa ndi? Ya Jawa bener. Tapi digawan ning Wonogiri kula ngomong Jawa. Wong Wonogiri orang ngerti kula ngomong Jawa iku apa artine iki? Remen, kata orang tua dulu leluhur wong Kresek Banten itu dari Jawa. Sudah sekitar 1570 sampai sekarang 2024 wis 500-an tahun 500-an tahun wis ana ning Banten barang balik ning Wonogiri ngomong Jawa ngakune orang ngerti ngomong Jawa asale sing Wonogiri. Salah satu nenek saya itu dari Wonogiri, Nyai Ageng Wonogiri. Nyai Ageng Wonogiri masih ada makam ning Banten, dikawin nang Sultan Maulana Muhammad Nasruddin. Maulana Muhammad Nasruddin baru berumur 24 tahun perang mati. Rabine lagi ngandung umur 3 bulan. Coba lamun umpamane waktu iku rabine orang ngandung, Kesultanan Banten putus. Ning zaman Sultan Maulana Muhammad Nasruddin sultan ketiga dari Banten. Tapi alhamdulillah ketika deke perang mati, rabine lagi meteng wong Wonogiri. Kemudian dua anak arane Abdul Qadir. Abdul Qadir dari Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Barang dari Sultan arane Dawa. Kudune mah presiden kita ke Prabowo Subianto. Ketika jadi presiden Dawa arane. Presiden Prabowo Subianto Manunto Putro. Supaya keren Pak Bupati. Coba kalau di Tangerang udah Pak Bupati sini. Di Tangerang itu kalau bupati yang definitif itu selain diangkat oleh gubernur, dilantik gubernur, itu juga ada pelantikan budaya. Ada dewan adat, kemudian setelah dia dilantik oleh gubernur atau Mendagri, nanti ya dia dikasih gelar adat juga. Gelar adat oleh pemangku adat. Kebetulan saya ketua pemangku adat di Kabupaten Tangerang. Jadi kemarin itu bupati yang dulu ya selain dia mendapatkan pelantikan dari pemerintah, juga mendapatkan pelantikan secara budaya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat supaya tidak hilang. Nah, seperti tadi ini marhaba. Ini marhaba ini jangan sampai hilang. Karena ini adalah kebanggaan kita sebagai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa punya harga diri. Harga dirinya dari apa? Dari budayanya. Kalau ada kebudayaan kita yang kita warisi dari nenek moyang, itu namanya heritage. Apa namanya? Heritage. Heritage itu warisan budaya yang diturunkan oleh leluhur kita secara turun-temurun sebagai identitas dan jati diri kita sebagai bangsa yang telah berkembang leluhurnya dan menguasai daerah ini selama ribuan tahun. Itu ciri-cirinya adalah warisan heritage ini yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak bisa musuh-musuh itu menjajah kita apabila kita masih kekeh untuk menjaga warisan budaya itu. Selama mereka itu belum bisa menggantikan budaya kita, berarti kita masih menang. Tapi kalau mereka itu sudah bisa untuk mengganti budaya kita dari A sampai Z, termasuk bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi, mau diganti oleh
budaya mereka yang mereka bawa dari tanah leluhur mereka. Padahal mereka kesini mau numpang makan karena di sana nggak ada padi, di sana nggak ada pohon, di sana nggak ada ketela. Deke kurang makan, wedus bae wis padahal kesusune ning kana. Akhirnya deke gelati pangan ning di, ya tidak ada lagi jannatun fid dunya Indonesia jannatun fid dunya. Surga yang ada di dunia ini adalah Indonesia. Malam hari ini kita beristighosa untuk menjaga Indonesia. Coba, wong desa Blitar yang dulu Insinyur Soekarno, ya, iki kiai iki lagi nonggoni kita ngomong nasam kok dingin Gus. Isku memeruk kabeh wis putus nasabega. Kiai, ini kan tempat lahirnya Insinyur Soekarno. Betul enggak? Makamnya pun wis ditakdirakan nang Allah mati neneng Jakarta. Wis dikubur ning Bogor, tapi leluhur orang-orang Blitar di mana dia dilahirkan di sini terus ning Allah peninjauan kembali. Ya Allah, kita mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah kuburan. Ini putra kami Soekarno, kenapa dimakamin di Bogor? Dia lahirnya di sini. Tolong ya Allah, rubah itu di Lauhil Mahfuz. Di mana dikatakan lahir di Blitar, mati dan dikubur di Bogor. Tolong ganti itu yang ada di Lauhil Mahfuz. Akhirnya Allah itu kan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus takdir, Bu, aja gegabah. Allah bisa menghapus takdir wis ditentukan. Maka digerakkanlah akhirnya kita bangsa Indonesia untuk memindahkan jasad Bung Karno dari Bogor kembali ke kampung halamannya di Blitar ini. Aja macam-macam wong Blitar. Wong Blitar iki presiden se-Indonesia. Presiden pertama se-Indonesia. Tapi aja sombong dingin, presiden kedua wong Banten. Siapa namanya? Saprudin Prawira, yang bisa menyelamatkan Indonesia ketika Soekarno sedang di penjara. Saudara, siapa dia? Saprudin Prawira Negara bin Pangeran Hatab bin Sultan Aliuddin Raja terakhir Banten. Orang kalah kita ya. Ibu tuane uang Padang. Uang Banten kan uangnya orang pati open. Ibunya dia aslinya orang Banten. Bapaknya asli orang Banten, ngomongnya Jawa, lahir ning Kaujon, uangnya wong anyer. Tapi ketika sudah wafat, dibiarkan aja. Ada yang nyangka sebagai pemberontak dan lain sebagainya. Padahal untuk menyelamatkan Insinyur Soekarno, karena dia berteman dengan Insinyur Soekarno yang sedang di penjara. Kalau umpamanya tidak ada pemerintahan darurat, maka nanti luar negeri mengatakan Indonesia sudah tidak ada, maka penjajah yang dulu pernah menjajah Indonesia bisa masuk kembali. Maka orang Blitar yang lagi di penjara dibantu dengan gagah perkasa oleh orang Banten. Jadilah Indonesia masih tekang siki ku Pak. Ceritanya makonon, makanya kudu dimai kopi wong Banten merenek ki. Kima wong Banten tak kasing mau lah apa-apa. Ana duren ning kana wis dibuka kita kon merene apa jawane. Ini baru dibuka. Sama Kiai Agus udah dibel katanya mau siap istighosa. Saya mau makan duren dulu, nggak bisa katanya. Ya, ad-dhaifu kal mayyit. Namanya tamu seperti mayit, kita ikut aja ke sini nggak ada apa-apa. Malah suruh dikir lagi, padahal saya udah naik mobil dari Banten 11 jam. Mau istirahat dibelin melulu tuh sama PWI Tulungagung, PWI Blitar. Kiai jangan istirahat, langsung aja. Karena apa? Sebenarnya saya ini ceramah itu bukan ahlinya Pak. Saya ini tukang ngajar ngaji Patul Qorib di rumahnya. Tukang ngajari Patul Mu'in. Ki gara-gara nasab ki kula diundang-undang. Gara-gara nasab Balawi saya teliti, ya biasa aja penelitian,
bahwa Balawi dudu putune Nabi. Diundang-undang merene-merene. Lamun ora teka maksa, awas sudah jauh teka mah. Premen. Akhirnya saya ditelepon oleh teman saya, Syarif Ahmad Dairobi, Agus Dairobi. Hei, acara di sana Kiai Rosid menanti bersama orang-orang di Kanigoro. Wah, kata saya udah ada jadwal, sebulan hanya 4 hari saya boleh keluar. Karena tugas saya ngajarin ngaji di pondok. Tetapi kadang-kadang Allah itu yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ya barang sing teka wong sing berat mah batur dewek igati kan. Karo Kiai Abdul Rasyid baru kenalan hatinya saja, sama-sama ahli istighosah. Tapi durung pernah kependak kan, orang-orang berat durung pernah kependak. Tapi karo Syarif Dairobi mah kulane kependak bae. Dadi ora enak. Wong sing berteman itu punya hukuk, alaihi hakun, mempunyai hak, lahu wa alaihi hakun. Akhirnya walaupun saya sudah ada jadwal 4 hari di Lampung, tidak lagi nerima yang lain. 1 bulan Februari ini terpaksa ini merene doang ki, sing 11 jam sing Banten merene, keesuk balik maning. Allah hanya pengen ke pendak karo ibu-ibu yang cantik-cantik, keluarga besar Presiden Soekarno. Ini kita ini malam ini mau istighosah mendoakan bangsa Indonesia karena lagi bahaya iki. Akeh sing adu domba. Presiden kita diadu domba supaya pecah kongsi. Presiden Prabowo diadu domba karo Pak Jokowi. Pak Jokowi diadu domba karo Ibu Mega. Ibu Mega diadu domba karo SBY. SBY diadu domba karo Fufu Fafa. Macem-macem lah. Kata Pak Prabowo, jangan pisahkan aku dan dia. Gak mau. Pak Prabowo itu orang cerdas, bos. Orang mau misahin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa. Orang memisahkan Pak Jokowi Bu Mega, nggak bisa. Kedelangnya doang orang akur gak. Semuanya hatinya demi bangsa dan negara Indonesia. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah di atas, untuk apa? Untuk menjaga, untuk menjadi pemimpin bangsa. Pasti di dalam hatinya ada kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Semuanya saya yakin tidak mau bangsa dan negara Indonesia ini hancur, kembali ke zaman dahulu kala. Masing-masing daerah gawe kerajaan dewek. Blitar gawe kerajaan sendiri, Tulungagung bikin kerajaan sendiri, Solo bikin kerajaan sendiri, Banten bikin kerajaan sendiri. Masing-masing gampang diadu domba, masing-masing gampang peperangan. Sekarang ini ketika sudah ada Indonesia, saudara, kita ini aman, tentrem, kertara harja. Hari-hari jadi malaikat kabeh ora bisa, korupsi setitik-setitik karena kena emang manusia aja. Ini tujuannya pemimpin kita Pak Prabowo untuk bangsa negara, Pak Jokowi untuk bangsa negara, Pak Ibu Megawati untuk bangsa negara, SBY untuk bangsa negara, Gus Dur untuk bangsa negara, Pak Muhaimin untuk bangsa negara, PBNU untuk bangsa negara. Tetapi manusia kabeh tujuannya baik, tapi kita lamun bisa mesin ngarep mekononku iku arane manusiawi, Bu. Ngerti teh boten nyengir-nyengir mekenen ki? Bu, semuanya untuk bangsa negara kita. Tetapi karena manusia itu wataknya itu seperti watak asalnya. Asalnya manusia itu adalah dari sperma, Bu. Sperma itu kalau kita belajar ilmu biologi, kita ini belajar ilmu biologi ketika ning sanawiyah, betul. Ada zigot segala macam, bahwa manusia ketika dia itu menjadi sperma itu jumlahnya jutaan masuk ke rahim wanita. Tapi yang nyampe pertama hanya yang paling cepat nyampenya inilah ke dinding rahim wanita yang akan menjadi anak. Yang lainnya itu mati. Kenapa? Karena kalau sudah ditempatin satu, yang lain tidak bisa.
Jadi manusia itu asalnya musabakoh. Manusia itu nih sekarang ini kitalah yang terbaik dari saudara-saudara kita yang jumlahnya jutaan itu. Waktu malam-malam abah kita karo emak kitaku. Kitalah yang pertama, yang terhebat. Kemudian kita menjadi segumpal darah. Kemudian jadi segumpal daging. Kemudian dibentuklah oleh Allah. Laki-laki atau perempuan. Dikasih nyawa oleh Allah. Dilahirkan. Dialah yang terbaik. Dialah pemenang. Nah, manusia masih ingat waktu dewek kening jero rahim rebutan karo dulur-dulure. Maka walaupun tujuannya bagus semua, tapi ada persaingan. Iku persaingannya namanya persaingan politik. Persaingan politik itu wajib